Sudirman Central Business District (SCBD) adalah sebuah kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan, Indonesia, yang terdiri dari kondominium, gedung perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Total luas SCBD adalah sekitar 45 hektar yang dibagi menjadi 25 lot. Sekitar 13 hektar dari luas tersebut digunakan untuk jaringan jalan dan ruang terbuka hijau. Di balik gedung-gedung tinggi yang sudah berdiri di kawasan SCBD, ada satu proyek yang sejak lama menjadi simbol mimpi, Signature Tower. Menara yang digadang-gadang akan menjadi yang tertinggi di Indonesia telah diusulkan sejak 2010 dan sempat dijadwalkan selesai sekitar tahun 2016-2017. Lokasinya ada di lot 678 kira-kira seperti itu, yang sekarang digunakan untuk SCBD Park, yaitu tempat nongkrong yang terdiri dari puluhan F&B outlet. Jika dilihat dari bangunan-bangunan yang ada di SCBD Park, sepertinya sifat bangunannya sementara, kebanyakan bangunan 2 lantai. Jika malam tiba, tempat ini menjadi salah satu yang paling asik buat nongkrong. Pernah nggak nongkrong di situ? Oh ya, kembali ke soal Signature Tower. Hingga hari ini masih berupa rencana. Pertanyaannya bukan lagi seberapa tinggi gedung ini, tetapi kapan waktunya benar-benar tepat untuk dibangun. Lokasinya yang berada di jantung kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, Signature Tower direncanakan berdiri bersebelahan dengan Pacific Place, suatu super blok yang terdiri dari mall mewah, hotel bintang 5, dan apartemen mewah. Disinilah pusat ekonomi modern Indonesia bergerak. Signature Tower dirancang menjulang setinggi 638 meter. Signature Tower adalah landmark tertinggi di Indonesia jika terwujud. Gedung setinggi 111 lantai ini akan menampilkan kombinasi hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, dan kantor kelas dunia. Signature Tower akan menjadi ikon dunia korporat dan komersial serta simbol kebanggaan Indonesia. Arsiteknya dari Amerika Serikat, namanya Smallwood Reynolds Stewart dan bekerjasama dengan konsultan arsitek lokal Pandega Desain WH5 atau PDW dari Jakarta. Seperti teman-teman ketahui, Smallwood itu yang merancang kompleks Mall Taman Anggrek dan Pacific Place yang ada di SCBD. Pengembangnya adalah PT Grahamas Adi Sentosa dan PT Danayasa Artatama dari Arta Graha Group. Jadi Signature Tower bukan hanya bangunan. Signature Tower adalah pernyataan ambisi sebuah kota berskala global. Signature Tower merupakan kota mandiri vertikal. Di gedung ini akan ada perkantoran kelas premium, hotel super mewah, retail kelas atas, serta dek observasi yang menampakkan pemandangan kota Jakarta dari sudut paling tinggi di Indonesia. Wow, keren sekali pastinya ya. Semua sektor premium harus hidup bersama agar menara ini masuk akal secara ekonomi. Pada saat rencana bangunan sepertinggi ini muncul, publik dibikin terpesona. Jakarta seakan siap sejajar dengan kota-kota dunia. Namun hingga saat ini belum terwujud. Penantian selama 15 tahun. Mengapa ya? Pada waktu itu Jakarta akan punya Menara Jakarta di Kemayoran, tingginya 558 meter. Ternyata gatot alias gagal total. Hanya menjadi super blok 6 menara bangunan setinggi 280 meter. Kemudian ada rencana Pertamina Energy Tower di kawasan Kuningan setinggi 523 meter 99 lantai. Padahal saat itu juga udah groundbreaking. Juga belum ada kejelasannya hingga saat ini. Gedung tertinggi di Indonesia saat ini adalah Autograph Tower di Jalan Jenderal Sudirman, dekat dengan Bundaran Hotel Indonesia, tingginya 383 meter 75 lantai. Yang sedang dibangun Sudirman II di Duku Atas, tingginya 331 meter 72 lantai. Pembangunannya masih berjalan hingga saat ini. Mudah-mudahan nggak macet ya.
Pada Juni 2018, PT Danayasa Artatama, perusahaan pemilik dan pengembang SCPD, mengumumkan bahwa pembangunan Signature Tower Jakarta ditunda tanpa batas waktu. Waduh, sayang banget ya. Perusahaan memutuskan untuk menunda pembangunannya dengan alasan pasar ruang perkantoran tidak menjanjikan. Konon juga ada masalah pembiayaan dan perusahaan telah mencoba melakukan roadshow untuk menarik investor atau pinjaman. Jadi tertunda karena faktor non-teknis tentang permintaan nyata pasar properti yang belum bagus. Benar juga sih, daripada mangkrak di tengah jalan. Kalau soal teknis atau desain, Signature Tower tidak masalah. Perhitungan faktor keamanan karena Indonesia rawan gempa tentunya sudah diperhitungkan oleh para ahli struktur bangunan. Soal desain, menurut saya bagus, klasik modern, meski hanya kotak simetri. Tetapi ada aksen semacam mahkota raja-raja pewayangan di puncak gedung. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal properti. Bagaimana dengan pasar properti di Jakarta saat ini? Khususnya ruang perkantoran, hotel, dan mal. Pasar perkantoran Jakarta belum sepenuhnya pulih. Beberapa gedung tinggi, grade A masih ada ruang kosong. Beberapa perusahaan lebih memilih bertahan dengan ruang kantor yang ditempati sekarang ini daripada pindah. Harga sewa super premium masih sulit diterima pasar. Bagi menara setinggi Signature Tower, kepastian harga sewa ruang kantor harus benar-benar akurat. Harga sewa tertinggi saat ini sekitar Rp500.000 per meter persegi. Mengenai apartemen kelas atas bagaimana? Laporannya banyak yang terjual sih, namun tidak selalu dihuni. Harga apartemen grade E saat ini adalah Rp70 juta per meter persegi semi furnished. Sedangkan hotel bintang 5 bagaimana? Ini juga sama saja, sangat bergantung pada bisnis dan pertemuan besar. Saat ritme bisnis tidak stabil, risiko investasi menjadi terlalu tinggi. Okupansi hotel bintang 5 di Jakarta pada tahun 2025 sekitar 59%. Retail premium tidak lagi menjadi mesin uang yang menghasilkan keuntungan cepat. Perilaku belanja sekarang ini berubah. Pengalaman telah menggantikan transaksi. Untuk proyek sebesar Signature Tower, perubahan kecil ini berdampak besar. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, Kuala Lumpur membuktikan bahwa membangun supertol itu mungkin, namun dengan model yang berbeda. Campur tangan negara sangat kuat di sana. Pendekatannya adalah simbolik, misal Petronas Twin Tower dan Gedung Merdeka 118. Mereka harus membuat ikon bangunan, sedangkan Indonesia masih banyak ikon meski bukan bangunan tinggi, tetapi gaungnya masih mendunia. Contoh, Candi Borobudur. Soal bangunan tinggi, Jakarta memilih jalan yang lebih hati-hati. Para pengusaha kelas kakap lebih rasional, lebih terukur. Di Indonesia, peran swasta dalam membangun bangunan tinggi lebih menonjol. Menunda bukan berarti kalah. Menunda adalah membaca situasi. Gedung setinggi 638 meter harus hidup puluhan tahun. Gedung tersebut harus diisi, harus menghasilkan, dan keberadaannya harus relevan dengan situasi bisnis secara global. Pembangunan Signature Tower tertunda, tidak gagal sama sekali, sedang menunggu momen yang tepat, menunggu saat situasi bisnis benar-benar siap. Karena kota yang dewasa bukan yang paling tinggi bangunannya, tetapi yang paling tahu kapan waktunya melangkah. Saya Wibi Kembara. Sampai jumpa lagi pada bedah desain arsitektur berikutnya.